Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid 'ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jawa Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Telah datang musim takwa pada kita. Dengan datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, yang sekarang kita berada masih di awal-awal. Kita berada di satu bulan penuh berkah, Syahrul Mubarak, Syahrul Khairat, bulan penuh kebaikan. Dan karena itu tidak salah ketika kita mengatakan ini adalah bulan ketakwaan. Karena memang di bulan ini sangat luar biasa. Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Kalau mereka benar-benar menjalankannya, melaksanakan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, serta menghayati makna-maknanya, menghidupkan nilai-nilainya, maka benarlah firman Allah SWT, la'allakum tattaqun, yang terjemahan tepatnya adalah niscaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan sekadar semoga, niscaya, begitu kata para ulama. Kata la'alla di situ. Ini karena memang rangkaian ibadah-ibadah Ramadan sangat luar biasa. Paket lengkap. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah ruhiyah, ada ibadah maliyah. Paket lengkap yang kemudian berupa ubudiyah yang dilaksanakan oleh anggota tubuh kita atau oleh harta kita, tapi juga sekaligus penanaman penghayatan nilai-nilai. Mohon maaf, ada yang berbisik-bisik, ada yang berbicara. Tidak dibolehkan ketika khatib sementara berkhutbah. Dan ini kewajiban khatib untuk mengingatkan. Jangan ada yang berbicara. Jangan ada yang lalai dengan mungkin handphone atau apapun. Sekali lagi ini kewajiban khatib untuk mengingatkan. Sebab sayang kalau pahala kita hilang atau berkurang. Kembali kepada tentang Ramadan, paket lengkap yang luar biasa. Ibadah yang kita kerjakan mulai daripada menahan lapar dan dahaga sejak subuh sampai kemudian maghrib. Begitu juga dengan kita laksanakan sholat tarawih atau tahajud dan witir. Kemudian secara maliyah kita mengeluarkan sedekah, infak, termasuk zakat bagi mereka yang belum mengeluarkan zakat atau sudah memprogramkan di bulan Ramadan. Yang paling ujung pasti wajib adalah zakat fitri. Kemudian secara ruhiyah, begitu banyaknya zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW bagi kita. Di samping secara umum baca Al-Quran, sebab Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan dalam hadis-hadis yang banyak bagaimana Nabi SAW
lebih intensif membaca Al-Quran di bulan Ramadan, diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para ulama dari zaman ke zaman. Dan itu adalah zikir yang luar biasa, salah satu zikir yang paling besar. Dan ada yang spesifik, terutama di akhir-akhir Ramadan, apalagi menanti Lailatul Qadar, anjuran Nabi SAW. Ya, Allahumma innaka afuwun. Untuk kita ulang-ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau menyukai ampunan. Dan ampun, makanya ampunilah kami. Serta zikir apapun yang dapat kita lakukan. Dan dua tempat yang paling istimewa untuk zikir ini, waktu menjelang buka, ya, disertai dengan doa apa saja, di mana itu tempat mustajab, dan di saat sahur, wa bil ashari hum yastaghfirun. Tidak ada ibadah dan taqarrub yang disisakan oleh Ramadan. Luar biasa. Kemudian nilai-nilai yang ditanamkan pada kita, yang menyertai seluruh ibadah Ramadan, mulai daripada menahan lapar dan dahaga, untuk menanamkan nilai solidaritas pada diri kita, merasakan penderitaan orang-orang yang susah. Juga nilai menahan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bukan milik kita. Sebab ketika puasa, yang milik kita saja, ya, yang halal secara umumnya, sementara tidak boleh. Ini nilai yang luar biasa ditanamkan. Lah bagaimana dengan yang memang bukan milik kita, yang memang haram bagi kita secara asalnya kapanpun? Itu nilai yang luar biasa. Nilai lain adalah nilai pengorbanan yang kecil secara lahiriah, tapi sangat besar nilainya di sisi Allah SWT. Apa itu? Berbagi buka puasa. Man fattara sha'iman falahu ajru falahu mithlu ajri as-sha'im. Siapa yang memberikan buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa, yang menerima buka puasa itu. Sampai di sini mungkin ada di antara kita yang salah paham, walaupun hadisnya jelas. Tapi Nabi SAW tambah lagi hadis itu agar tidak ada keraguan. Min ghairi ayyun qasaminhu, tanpa dikurangi pahala orang yang menerima buka puasa itu. Sehingga kalau ada yang memberikan kepada kita buka puasa, jangan enggan. Bilang, wah saya juga udah siapin, nanti kurang pahalanya. Enggak, malah bisa bertambah pahalanya. Kok bisa Ustaz? Ya bisa. Ketika Anda menerima, itu menyenangkan hati orang yang memberi. Apalagi dengan senyuman, dapat pahala lagi. Dan kalau mau mendapatkan pahala berlipat seperti orang yang memberi, berikan juga pada dia. Ya, walau yang kita berikan hanya secangkir air atau sepotong kue, sebutir korma, itu sama memberi buka puasa. Nilai pengendalian diri menjadi salah satu yang sangat penting dalam puasa. Dengan lapar dan dahaga, biasanya kita bisa lebih mengendalikan diri, karena sesungguhnya tenaga kita berkurang. Biasanya kan orang kalau kurang tenaganya, ya mikir-mikir juga kalau mau marah-marah. Kan begitu. Tapi kalau itu belum cukup, datang hadis-hadis sahih mengingatkan betapa pentingnya pengendalian diri dalam puasa. In sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni sha'im.
Kalau ada yang mengganggunya, ya, ada yang mengganggunya atau menyerangnya, maka jangan dia reaktif. Jangan serta-merta membalas, bahkan harus menghindar sambil berkata lirih, saya lagi puasa. Menghindar tentu adalah merupakan jalan terbaik, bukan membalas secara serta-merta. Dan perkataan lirih saya puasa itu bisa memberikan penenang bagi diri kita dan diri orang yang mengganggu kita. Sebab kalau masih ada hatinya, apalagi ada iman, itu bisa menyadarkan dia seperti api yang disiram air. Maka jangan sekedar menghindar dan diam. Ucapkan, dan boleh diucapkan dengan hal yang lain, yang senada, yang sejalan. Maaf saya lagi puasa, ya, atau mohon maaf kalau saya salah. Ya. Itu sebetulnya adalah ungkapan-ungkapan yang membawa kita pada pengendalian diri. Dan ini sangat penting, sebab betapa banyak kerusakan di dunia ini karena emosi yang tidak terkendali. Banyak orang baik, atau mungkin dia berada pada pihak yang benar, tapi karena dia emosional, akhirnya terjatuh pada kesalahan. Mungkin hal yang kecil, dia berselisih dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan orang lain. Hal yang kecil yang mungkin dengan waktu bisa selesai, atau dengan sekedar komunikasi bisa selesai. Tapi karena emosi telah menyulut, itu menjadi persoalan besar. Betapa banyak persaudaraan putus, persahabatan hancur, persatuan lebur, hancur lebur karena emosi yang tidak terkendali. Betapa banyak anak-anak yang cacat fisik atau mental karena emosi orang tua yang tidak tertahankan. Yang karena merasa jawara terhadap anak yang masih kecil dan merasa miliknya, merasa bahwa dia yang punya, dia dengan serta-merta melampiaskan emosi. Termasuk di sekolah-sekolah, para guru yang tidak bisa mengendalikan emosi, memberikan hukuman sesat pada saat anak bersalah. Ini semua harus dikendalikan dengan sebuah pembinaan alami yang benar-benar masuk ke dalam jiwa melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Ketika kita benar-benar mengingat nilai-nilai tersebut. Puasa Ramadan sangat luar biasa. Maka tidak ada yang dapat kita, tidak ada yang bisa kita katakan kecuali Alhamdulillah ya Allah. Sangat bersyukur padamu ya Allah. Memberikan lagi kami kesempatan. Bulan suci ini, bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Sambil berdoa, ya Allah tolonglah kami. Mudahkanlah kami untuk melaksanakan puasa, qiyam, dan segala ibadah. Dan jadikanlah kami orang yang benar-benar berpuasa. Lahir dan batin. Sehingga kami mendapatkan ridho-Mu, masuk ke dalam surga-Mu di akhirat, dan kami bahagia dalam kehidupan di dunia ini. Maka mari Bapak-bapak dan saudara dimuliakan Allah SWT, mumpung masih di awal Ramadan, mari terus perbaiki niat kita benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa ini sangat istimewa sebab dia menjadi mungkin satu-satunya ibadah yang tidak ada yang tahu kita lakukan atau tidak, ya, kecuali hanya Allah dan diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu. Walau bersama kita 24 jam, dia tidak tahu kita puasa atau tidak. Hanya Allah SWT dan diri kita yang tahu kita puasa atau tidak. Maka mari perbaiki terus niat dan tingkatkan semangat muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak pernah luput di dalam mengawasi kita. Tidak ada yang terhalang bagi Allah SWT. Tidak ada yang tidak terlihat bagi Allah SWT. Walaupun kita di dalam sebuah gua
atau goa, ya, yang gelap gulita di malam yang paling gelap. Maka mari kita bersungguh-sungguh, bermujahadah. Sebab bagaimanapun juga telah dimudahkan oleh Allah SWT dengan membelenggu dedengkot syaitan. Dan juga dimudahkan dengan suasana yang tercipta di masyarakat Islam sejak zaman Nabi SAW. Setiap Ramadan. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak mau memanfaatkan karunia Allah ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat rugi bahkan celaka, seperti dalam hadis sahih, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan ini, kebaikan Lailatul Qadar, kebaikan daripada barakah Allah SWT di Ramadan ini, sungguh dia menjadi orang celaka. Wa na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على خير من صام وقام في رمضان صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, usikum wa nafsiya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari maksimalkan kesempatan. Seperti sholat tarawih misalnya. Datanglah sholat tarawih dan berjamaah sampai selesai. Jangan tinggalkan imam sebelum selesai. Karena di sana ada kesempatan mendapatkan seolah-olah kita sholat semalam suntuk. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Begitu juga sekali lagi, jangan lupa selalu berbagi puasa. Walau hanya sedikit dan dengan orang terbatas. Apalagi mereka yang ada kolega-kolega di tempat kerja atau tetangga yang mudah untuk kita berbagi buka puasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari terus kendalikan diri kita dan emosi kita. Dan mari jangan lupa saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Di Gaza, Palestina yang sampai sekarang menderita. Jangan lupakan mereka. Mari terus berbagi. Ramadan Karim, Ramadan bulan orang-orang pemurah. Sisihkan, siapkan sebagian dari harta kita. Sumbangkan kepada mereka. Termasuk saudara-saudara kita di Sumatera yang masih memerlukan uluran tangan kita. Sungguhnya Nabi SAW pada asalnya sangat pemurah. Tetapi di bulan Ramadan beliau menjadi pemurah tanpa batas. Sampai digambarkan dalam hadis seperti angin topan yang bertiup yang tidak menyisakan apapun di tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap malam selalu ada nafahatullah, ada hembusan-hembusan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan itu. Yang bisa bangun tahajud, tahajudlah. Paling tidak saat sahur, jangan lupa berdoa, berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, yang seperti orang baru dilahirkan lagi oleh ibunya. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansurul muslimina fi Gaza wa fi Palestina kulliha wa fi Sudan wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin al qatala, Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak,
اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا قوي يا متين. اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين، اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين والمقبولين عندك يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.